Hello guys, ketemu lagi di channel kesayangan kita Ekspedisi Alam Lain. Bareng saya Benol dan tentunya partner saya Gus Robin. Di video kali ini masih bernuansa social distancing. Kita akan membahas atau mereview beberapa sampel penampakan-penampakan yang kita ambil dari Instagram. Jadi banyak belakangan ini penampakan-penampakan yang mulai di-up ke sosial media, contohnya Instagram. Jadi kita akan mereview apakah keabsahan dari penampakan tersebut benar adanya atau settingan atau mungkin hanya cocokologi dari pandangan kita saja. Apakah juga penampakan bisa diambil segampang itu dengan kamera handphone atau mungkin dengan CCTV atau mungkin juga dengan kamera profesional? Apakah penampakan tersebut gampang terekam? Nah, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah real atau fake? Tanpa berlama-lama lagi, kita akan simak bagaimana penjelasan dari Gus Robin. Kita ambil dari beberapa contoh penampakan yang ada di Instagram. Berikut penjelasannya, silahkan disimak. Salam dari saya Gus Robin, Ekspedisi Alam Lain. Kali ini saya akan membahas tentang penampakan-penampakan yang viral atau viral ya. Nah, ini sangat viral atau viral di media sosial. Kebetulan saya melihatnya ini lewat Instagram. Dikirimin oleh tim Ekspedisi Alam Lain. Jadi saya di sini akan mengungkap penampakan itu asli atau palsu. Nah, penampakan asli atau palsu ini akan saya ungkap sesuai dengan mata batin saya, semampunya ya. Jadi mungkin Anda yang menilai sendiri juga benar dan tidaknya. Itu pula saya akan coba untuk membahasnya mulai. Nah, agar tidak terlalu lama, saya akan melihat cuplikan tentang penampakan-penampakan yang viral atau viral di Instagram ya, media sosial. Mungkin di YouTube juga ada, tapi sudah masuk ke Instagram. Ini yang pertama ya. Yang pertama ini adalah sosok mayat bergerak masih hidup dalam peti mati saat akan dikuburkan. Ini saya melihat sedikit cuplikannya. Nah, itu ada gerakannya. Itu banyak orang dan ada gerakan tangan di dalam peti mati yang sudah ditutup rapat. Dan ada tangisan dari keluarga korban. Ini saya katakan sih, saya lihat dengan mata batin benar. Karena sosoknya ini seperti sedikit kayak sosok hantu. Yang kedua ya, biar tidak lama lagi, ada cuplikan berikutnya. Yang kedua ini saya lihat viral, pegawai RS ditarik sosok hitam dari kolong meja. Ini dia. Kalau sosok hitamnya ini kelihatannya tidak terlalu kelihatan ya. Apa benar dan tidaknya ini saya melihat sih ini seperti sedikit ditarik dengan energi ya. Bagaimana mengatakan? Mungkin syaraf dan urat kita ini, syaraf dalam otak kita ini masuk energi gaib itu dan mengendalikan kita. Jadi kita seperti diri sendiri yang kayak tertarik. Ditarik oleh mereka sih, cuma kayak kita jatuh dan kita merasa tekanan itu, rasa tertarik. Ini seperti setengah kerasukan. Jadi ini kalau dilihat penampakannya ini cuma bayangan orangnya saja saya lihat. Tapi ada memang energi hitam yang dari bawah itu kecil tapi tidak terlalu jelas terlihat. Nah, ini berarti asli ya. Yang tadi yang pertama juga asli. Selanjutnya yang ketiga ya. Yang ketiga ini mungkin saya tidak mau
menyangkut siapa ini ya. Ini soalnya ada beberapa seperti mungkin dia memiliki channel ya. Di sini saya melihat sosok kuntilanak yang jatuh seperti menampakkan diri ya. Jatuh dari atas pohon. Ini sudah biasa ya di video-video para konten kreator penampakan itu dilakukan. Itu saya katakan palsu. Ini sebuah editan dan digunakan manusia asli. Jadi ini saya katakan palsu. Ini sesuai mata batin saya, bukannya untuk menjatuhkan atau bagaimana. Jadi Anda boleh percaya ini asli atau palsu, terserah Anda. Tapi menurut saya ini, mata batin saya ini palsu. Selanjutnya yang keempat ya. Yang keempat ini ghost real picture, hantu, dimana tuyul ya, penampakan kayak seperti sosok tuyul kecil ya. Yang saya lihat ini di jalanan dan banyak orang sedang melakukan aktivitasnya atau berkerumun, dan beberapa ada yang mungkin merekamnya, dan saya lihat ini juga asli menurut mata batin saya, entah percaya entah tidak. Sosok tuyul, penampakan tuyul ini asli yang terjadi di jalanan ya. Yang kelima, ini ada video tentang orang yang sedang mungkin live atau merekam dirinya di rumah, tapi ada penampakan sosok rambut di belakang meja tempat ya, apa namanya, tidur. Itu di belakangnya ada meja yang sangat kecil, dan di sana ada sosok penampakan bayangan hitam berbentuk rambut seperti rambut wanita ya. Ini lebih tepatnya penampakan kuntilanak, tapi hanya rambutnya saja yang kelihatan. Bayangan hitam itu bisa terjadi untuk penampakan, bayangan putih juga bisa terjadi. Ini saya katakan dengan mata batin saya, ini asli. Menurut mata batin saya, entahlah, sesuai dengan pendapat kalian saja, bisa dinilai juga. Nah, yang keenam ini, yang keenam ada lagi ini, penampakan kuntilanak. Ini ada di sebuah gedung ya, sebuah gedung, ada kuntilanak berdiri itu dan diam. Sudah dilihat lagi, dia hanya berdiri saja dan tidak bergerak. Asli atau palsu? Yang saya lihat ini kakinya menyentuh tanah. Kalian tahu kan, hantu itu kakinya tidak menyentuh tanah. Yang kedua, saya lihat ini bukan penampakan, tapi memang orang yang berdiri di gedung tersebut. Entah kalian percaya entah tidak, tapi ini saya lihat sih tidak, bukan penampakan kuntilanak asli. Yang ketujuh ya, yang ketujuh ini saya lihat. Yang ketujuh ada dua sosok wanita dan satu pria. Nah, di belakang anak kecil itu ada yang melihat kuntilanak ya. Kali lagi ya saya lihat ini dua sosok wanita yang sedang selfie mungkin ya, buat video. Di belakang anak itu ada sosok seperti kuntilanak ya, ya kuntilanak. Tapi saya rasa ini sebuah editan ya. Itu bukan kuntilanak asli, tapi ini mungkin manusia ya yang digunakan. Ini menurut mata batin saya, boleh percaya boleh tidak. Di sini saya tidak ingin menjatuhkan si pemilik video atau apapun, tapi ini sesuai mata batin saya. Jadi Anda
penonton yang menilainya, namun saya menerawangnya itu bukan atau palsu ya, penampakan kuntilanak yang palsu. Nah, yang ke-8 ini ada sosok kuntilanak yang jatuh ya dari gedung. Jatuh dari gedung, tapi saya melihatnya bukan ya. Ini mungkin seperti sebuah editan juga ya, sebuah editan juga yang memang sengaja. Nah, yang ke-9 ini ya, yang ke-9 yang terakhir ini saya ingin ya, ada kuntilanak di depan rumah gue. Nah, dalam videonya ini. Nah, ada kuntilanak itu yang di atas gedung saya lihat. Saya katakan sih itu bukan ya. Bukan, itu kayak buatan orang ya. Jadi sengaja memang untuk membuat viral. Media sosial sering terjadi atau biasa digunakan oleh konten kreator atau orang yang memang ingin viral, menambah follower atau bagaimana, itu saya lihat seperti itu. Nah, menurut mata batin saya seperti itu. Jadi tergantung kalian mau percaya atau tidak dengan mata batin yang saya katakan. Karena bagi saya ini mencari penampakan itu tidak semudah orang katakannya, tidak benar-benar sulit. Jadi ada yang asli, ada yang memang kebetulan tanpa sengaja mendapatkan penampakan tersebut. Bagi saya yang penjelasannya saya katakan itu jangan jadikan pedoman, boleh kalian percaya, boleh tidak. Saya hanya mengungkap sesuai dengan mata batin saya apa yang telah terjadi. Dalam video-video tersebut sudah saya jelaskan yang asli atau yang palsu, penampakan asli atau penampakan palsu menurut mata batin saya. Jadi sekarang tergantung penontonnya. Itu saja penjelasan yang saya ungkap agar tidak terlalu berbelit-belit, karena saya sudah menjelaskan bagaimana penampakan asli dan palsu itu, dimana hanyalah sebuah bayangan terkadang. Memang muncul kadang-kadang sosok-sosok beberapa cuma rambutnya yang berwarna hitam tapi sisanya putih kayak berkabut, seperti berkabut, tapi ada juga yang memang berbentuk namun tetap saja putih warnanya atau hitam. Sekian penjelasan saya, semoga bisa mengerti dan mempelajari sedikit tentang apa itu penampakan yang asli dan palsu. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini sebagai sedikit pengetahuan alam gaib. Saya Gus Robin. Sekian. Nah, itu tadi 9 contoh penampakan yang kita ambil dari Instagram. Dan juga penjelasannya Gus Robin cukup jelas, bukan? Atau mungkin dari kalian punya pandangan berbeda atau punya pendapat berbeda dari apa yang dikatakan oleh Gus Robin. Kalian boleh percaya, boleh juga tidak. Kita tidak memaksakan hal tersebut. Tapi kalau menurut saya, penampakan itu tidak segampang itu didapatkan oleh kamera profesional atau mungkin kamera handphone. Jadi beberapa kali kita syuting pun, pengalaman saya pribadi gabung bareng Sal, kita jalan-jalan ke beberapa tempat horor ataupun kemanapun, sangat jarang sekali penampakan itu tertangkap kamera. Selain itu, biasanya kita pun ke tempat horor paling hanya mendengar suara benda jatuh, suara ketawa kuntilanak, atau mungkin kalau teman-teman lain bilang tiba-tiba rame ada suara nafas, itu sudah biasa kita dengar. Tapi kalau penampakan jarang sekali kita dapatkan di handphone ataupun di kamera profesional kami. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan dari video kali ini. Mungkin dari teman-teman ada hal yang ingin kita bahas, kalian bisa langsung komen di bawah. Ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan komen di bawah. Dan tentunya selalu kita ingatkan,
Jangan lupa di share, like, dan subscribe video kita. Bagi teman-teman yang baru join, silahkan di subscribe, klik tombol lonceng. Bagi yang udah lama join, ingatin tombol loncengnya diklik juga agar mendapat notifikasi selama kami melakukan aktivitas di YouTube. Nah, tidak lupa kita ingatkan buat teman-teman yang masih puasa, tetap semangat, jangan sampai ada yang bolong. Semoga puasanya lancar. Dan buat teman-teman yang masih terkendala PSBB, ikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan, stay healthy, stay safe, stay at home. Dan akhir kata, saya Benol pamit undur diri. Sampai jumpa, cheerio.